Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kabar baik bagi kita semua. Kali ini kami akan menceritakan kisah salah seorang tokoh dari bangsa Arab yang membawa kesesatan dan membelokkan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia juga merupakan orang yang pertama kali memberikan persembahan berupa unta kepada berhala. Kala itu, mayoritas bangsa Arab mengikuti dakwah Nabi Ismail alaihissalam, yaitu agama yang diseru oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang intinya adalah menyembah kepada Allah, mengesahkannya, dan memeluk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu bergulir sekian lama, hingga banyak di antara rakyat Arab yang melalaikan ajaran yang disampaikan oleh Nabi terdahulu. Namun, masih ada sisa-sisa tauhid dan beberapa syiar dari agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Muncullah pemimpin Bani Khuza'ah yang bernama Amr bin Luhai. Ia tumbuh sebagai orang yang dikenal suka berbuat bijak, mengeluarkan sedekah, dan peduli terhadap urusan-urusan agama. Sehingga semua orang menghormati dan mencintainya. Bahkan mereka menganggapnya sebagai salah seorang ulama besar. Suatu hari, Amr bin Luhai mengadakan perjalanan ke Syam. Di sana, ia melihat suku Amalek yang termasuk penduduk Syam yang menyembah berhala, dan ia menganggap hal itu sebagai sesuatu yang baik dan benar. Sebab menurutnya, Syam adalah tempat para rasul dan kitab. Ketika pulang, ia membawa berhala bernama Hubal dan meletakkannya di Ka'bah. Setelah itu ia mengajak penduduk Makkah untuk membuat sekutu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Hijaz pun banyak yang mengikuti penduduk Makkah, karena penduduk Makkah dianggap sebagai pengawas Ka'bah dan penduduk tanah suci. Dikisahkan, Amr bin Luhai memiliki pembantu dari jenis jin. Jin ini memberitahukan kepadanya ada berhala-berhala yang terpendam di suatu tempat bernama Jiddah. Amr bin Luhai pun segera datang ke tempat tersebut, mengambil berhala, lalu menyerahkan berhala ke berbagai kabilah. Sehingga setiap kabilah dan hampir setiap rumah terdapat berhala. Mereka juga memenuhi Masjidil Haram dengan berhala hingga jumlahnya mencapai 360 berhala. Bangsa Arab juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan oleh Amr bin Luhai. Orang-orang mengira bahwa apa yang dicetuskan oleh Amr merupakan sesuatu yang baru dan baik, serta tidak mengubah ajaran Nabi Ibrahim. Amr bin Luhai juga merupakan orang yang pertama kali mempersembahkan onta untuk berhala. Bangsa Arab berdoa dan meminta pertolongan kepada berhala dengan penuh keyakinan bahwa berhala-berhala itu dapat memberikan syafaat di sisi Allah. Mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, menyembelih hewan kurban serta menyiapkan makanan dan minuman untuk disajikan kepada berhala. Bangsa Arab berbuat seperti itu terhadap berhala-berhalanya dengan disertai keyakinan bahwa hal itu bisa mendekatkan diri kepada Allah dan menghubungkan mereka kepadanya, serta memberikan manfaat di sisinya. Orang-orang Arab juga mengundi nasib mereka menggunakan anak panah. Ketika hendak melakukan sesuatu, bepergian, menikah, dan beberapa perkara lainnya, mereka pun mengundinya menggunakan anak panah tersebut. Jika anak panah menunjukkan kata ya, maka mereka akan melaksanakannya. Namun jika anak panah menunjukkan kata tidak, maka mereka akan menangguhkannya tahun depan dan berbuat hal serupa sekali lagi. Selain itu, bangsa Arab juga percaya kepada perkataan peramal, paranormal, dan ahli nujum. Itulah kondisi agama yang ada pada saat kedatangan Islam. Agama yang ada telah disusupi penyimpangan dan hal-hal yang merusak. Orang-orang musyrik yang mengaku berada pada agama Ibrahim, justru keadaannya sangat jauh dari perintah dan larangan syariat agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga Allah selalu menuntun kita ke jalan yang lurus dan melindungi kita dari fitnah ketika hidup dan mati. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah jumpa lagi di lain kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.